tokoh oposisi ini cenderung dihindari oleh orang-orang yang pertama-tama apolitis. Nah, Said Didu, he is alone. Dia adalah seorang oposisi sendiri. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Said Didu, atau lebih tepat Muhammad Said Didu, itu telah dicitrakan sebagai salah satu tokoh oposisi di dalam sistem politik Indonesia. Dan dalam konteks personal ada sebuah cerita yang mungkin menarik saya ungkapkan di sini. Di dalam acara awal tahun lalu, pelantikan Rektor Institut Pertanian Bogor, atau mereka menyebut dirinya IPB University, saya hadir, atau lebih tepat diundang, dan karena itu saya hadir dalam acara pelantikan Rektor IPB itu di IPB Bogor. Nah, dari jauh saya melihat Said Didu, lebih tepat Muhammad Said Didu, itu dengan berpakaian jas sedang mencari-cari kursinya. Di antara berbagai tamu yang ada, tidak seorang pun, setidak-tidaknya ini yang saya lihat, ada yang berusaha untuk menegurnya. Jadi Said Didu sebagai lulusan IPB, bahkan menjadi ketua alumni IPB, itu mencari kursinya sendiri. Tidak ada yang kemudian berusaha membimbing dia ke arah kursi lainnya. Sampai kemudian beberapa saat saya mendatangi Said Didu. Lalu saya katakan, saya ingin berfoto dengan oposisi. Lalu kemudian Said Didu mengatakan, katanya, tidak ada yang berani dekat-dekat saya, katanya gitu. Jadi kami kemudian berfoto, dan foto itu saya muatkan di dalam sebuah tulisan di Facebook. Ini memang menarik sekali, ya, di dalam konteks, sekali lagi, kontestasi politik, di mana pada waktu itu posisi Jokowi itu masih dianggap bagian dari PDIP, dan karena itu sang rektor hanya mengundang calon presiden yang belum juga diresmikan pada waktu itu, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, yang lain, ya, apalagi Anies Baswedan, itu tidak terundang di dalam sebuah acara yang menarik itu. Jadi kepada Said Didu, saya kemudian berfoto, lalu kemudian saya tuliskan di Facebook. Baru kemudian beberapa teman lainnya, termasuk Tatat Rahmi, ya, putri dari Mas Utomo Dananjaya, ya, mentor saya. Utomo Dananjaya itu adalah mentor saya. Lalu kemudian bekas ketua Bappenas yang berapa kali main pingpong di tempat saya, yaitu Andrinov Caniago, yang kemudian memuat juga setelah saya membuat tulisan itu di Facebook. Kemudian secara berturut-turut Tatat dan Andrinov Caniago memuatnya juga dengan mengatakan, saya juga berfoto dengan Said Didu. Nah, di dalam konteks ini, cap sebagai oposisi itu adalah cap yang terhormat sebenarnya, tetapi di dalam sebuah konteks politik yang bersifat monolit, tokoh oposisi ini cenderung dihindari oleh orang-orang yang pertama-tama apolitis. Apolitis di dalam pengertian adalah mereka yang tidak ingin ikut-ikutan di dalam berpolitik, tetapi mereka tahu mana tokoh yang disukai pemerintah dan mana tokoh yang tidak disukai oleh pemerintah. Nah, mereka yang bersifat apolitis ini kemudian cenderung untuk tidak menyukai atau tidak mau terlihat dekat dengan tokoh oposisi. Lalu yang kedua adalah mereka yang memang merupakan pendukung dari lawan sang oposisi. Tentu saja di dalam konteks ini, sebagian besar pendukung pemerintah
pada waktu itu akan dengan sengaja berusaha menjauhi Said Didu karena dia telah dianggap sebagai salah satu tokoh oposisi. Di dalam konteks ini memang Said Didu, saya harap saya salah ya di dalam menilainya, tetapi ingin saya katakan agak berbeda antara Said Didu dengan Rocky Gerung, juga MH Ainun Najib. Rocky Gerung kendati pun suaranya keras, kritik-kritiknya pedas, dan logika-logikanya yang tajam, sekali lagi juga pedas, itu tetap mendapatkan pengagum dan sekaligus pengikutnya. Jadi kemanapun dia pergi, dia disambut dan dielu-elukan oleh massa yang tentu saja bukan merupakan massa pendukung dari pemerintah. Juga MH Ainun Najib dengan kelompok pengajiannya yang terkenal, MH punya pengikut tersendiri yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, Said Didu, he is alone. Dia adalah seorang oposisi sendiri. Nah, tetapi oposisi Said Didu terfokus. Dia tidak melihat ya konteks politik yang lebih luas. Setidak-tidaknya itulah yang saya lihat. Dia tidak menggugat, kendati pun dia paham tentang penyelewengan demokrasi. Dia juga tidak menggugat tentang soal-soal dinasti. Dia terfokus kepada kemunculan kaum oligark yang suka kemudian diungkapkan sebagai kaum oligarki yang menguasai bidang-bidang tanah tertentu. Dalam arti kata lain, sebenarnya Said Didu mengkonsentrasikan oposisinya itu kepada peristiwa political ekonomi ketika di dalam konteks ini revolusi borjuasi telah berlangsung berabad-abad. Jika ini kita lihat dari sejarah Eropa, kaum pemilik modal gradually, secara perlahan mulai muncul, merontokkan kaum feodal, lalu kemudian mereka, maksud saya para pemilik modal ini, tidak harus berada di dalam pemerintahan, akan tetapi pengaruhnya semakin kuat, lalu kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti kita lihat di dalam sejarah Eropa, itu mencerminkan kepentingan para pemilik modal. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat pengertian tentang revolusi borjuasi, yaitu ketika kemudian para pemilik modal itu punya kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara. Kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan para pemilik modal. Nah, di dalam konteks inilah kita melihat Said Didu. Kritik-kritiknya itu segepok, kata orang Betawi. Artinya jumlahnya sangat banyak. Tetapi yang terakhir ini dia mulai mengkonsentrasikan diri kepada para nasib nelayan di PIK 2. PIK itu adalah Pantai Indah Kapuk 2. Jadi berarti ada satu. Pantai Indah Kapuk ini kemudian mendapatkan pengesahan dari negara, dianggap sebagai PSN, Proyek Strategis Nasional. Itu artinya bahwa diakui atau tidak diakui, para pemilik modal yang mengartikulasikan modalnya di sekitar proyek Pantai Indah Kapuk itu berkelindan dengan state officials, pejabat-pejabat negara, sampai kemudian lahirlah ketetapan sebagai proyek strategis nasional. Nah, apakah ini sebuah kerjasama yang saling menguntungkan? Masih harus dilakukan studi. Tetapi disitulah Said Didu berdiri. Dia berdiri dan benar-benar seorang diri. He is alone. Saya sudah mengatakan pada waktu itu. Dengan latar belakang tambak-tambak rakyat yang terbentang, Said Didu berbicara tentang nasib rakyat di dalam
konteks proyek PIK 2 itu yang mendapatkan endorsement dari negara, apa yang dibicarakan tentang penderitaan rakyat. Dikatakan di situ bahwa rakyat hanya diberi ganti rugi Rp 50.000 per meter demi untuk proyek tersebut. Padahal pada 2007 harga dari tanah di sekitarnya itu adalah 150.000. Jadi selama 13 tahun justru harga tanah menurun atau menciut hanya karena di dalam persepsi Said Didu telah terjadi dukungan pemerintah di dalam bentuk proyek strategis nasional atau PSN, hasil dari sebuah aliansi politik ekonomi. Ini kemudian mengingatkan saya pada karya sejarawan terkenal Profesor Sartono Kartodirijo di dalam disertasinya yang diberi judul The Peasant Revolt in Banten. Dia melukiskan, dia yang saya maksudkan di sini adalah Profesor Sartono Kartodirijo, itu melukiskan bagaimana rakyat melakukan protes di bawah organisasi para ulama pada tingkat desa sebagai akibat terjadinya alienasi budaya dan wealth. Wealth dalam konteks ini adalah kekayaan. Hasil dari proses kolonialisasi dan hasil dari dibubarkannya Kesultanan Banten pada akhir abad ke-19, yaitu sekitar 1890-an. Sartono Kartodirijo juga kemudian membuat sebuah buku yang monumental dengan judul The Protest Movement in Rural Java yang diterbitkan oleh Institute of Southeast Asian Studies pada 1980-an, yang juga melukiskan bagaimana gerakan-gerakan para petani melakukan protes terhadap kekuatan-kekuatan kolonial yang ekspansif dari segi ekonomi, politik, dan seterusnya. Lukisan dua buku karya dari Profesor Sartono Kartodirijo ini mengungkapkan adanya sebuah organisasi, atau lebih tepat kita katakan ada proses pengorganisasian gerakan protes itu di bawah kepimpinan para kiai-kiai di tingkat lokal, bahkan disebut di tingkat rural, at the rural level, pada tingkat desa. Nah, protes yang dilakukan oleh Said Didu ini tanpa ada organisasi, tanpa ada orang yang ada di sekitarnya. Dia muncul seorang diri menyuarakan protes-protes dari proses kapitalisasi yang bersifat sangat masif itu yang dulu dilukiskan oleh Profesor Sartono Kartodirijo di dalam disertasinya maupun di dalam bukunya The Protest Movement in Rural Java. Maka kalau kita ingin mengungkapkan secara sedikit dramatis betapa sunyinya lapangan yang diambil oleh Said Didu ini. Dia berdiri sendiri, menyebut dirinya sebagai manusia merdeka, lalu bergerak sendiri melakukan protes-protes yang mungkin oleh penguasa dianggap sebuah protes yang bersifat lemah, mungkin dari segi legalnya dan terutama dari segi pengikutnya. Karena dia, seperti yang telah saya katakan tadi, tanpa pengikut. Tetapi kolom Fakhri Alid tetap memberikan catatan tersendiri, baik di dalam perspektif sejarah dari gerakan masyarakat maupun dari perspektif demokrasi itu sendiri. Betapa suara-suara protes yang semacam itu harus didengar, kendati pun
kecil bentuknya, kendati pun lemah gemanya, seperti yang diperlihatkan oleh Said Didu ini, atau Muhammad Said Didu. Karena apa? Karena yang ingin kita kembangkan itu adalah sebuah sistem demokrasi yang bersifat egaliter, di mana kekuatan negara berbagi bersama atau diimbangi oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar negara, agar tidak muncul sebuah sistem kekuasaan yang bersifat otoriter. Tapi yang terakhir, omong-omong secara politik, Said Didu berada di mana? Di dalam pemilu presiden 2019, setahu saya, Said Didu itu adalah pendukung Prabowo Subianto.